Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 4, Sumpah Darah. Jian Wushuang datang ke halaman tempat dia berlatih ilmu pedang dengan Jian Menger setiap hari. Biasanya, Jian Menger sudah menunggu di sini, tetapi hari ini, setelah Jian Wushuang tiba di halaman, dia tidak melihatnya di tempat biasanya. Hanya ada Jian Lan, mengenakan jubah hitam. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menunggunya dengan tenang. Jian Wushuang punya firasat buruk. Paman Lan, Jian Wushuang memanggilnya seperti biasa. Kamu di sini. Jian Lan berbalik. Wajah lembutnya yang biasa telah berubah menjadi dingin dan jauh. Kamu pasti sudah mendengar semuanya. Hari ini tuan rumah menunjuk Menger sebagai tuan paviliun pedang yang baru. Setelah pertempuran token Markis Pedang, upacara suksesi akan diselenggarakan. Ngomong-ngomong, token yang mewakili status Master Paviliun Pedang saat ini ada padamu. Jian Wushuang terkejut. Token yang mewakili Master Paviliun Pedang adalah pedang paling kuat di Istana Markis Pedang, pedang pembunuh 3 kali lipat. Benda itu dibawa kembali oleh seorang pria yang dipercaya oleh ayahnya, tidak lama setelah dia menghilang. Dalam 4 tahun terakhir, pedang itu selalu disimpannya. Itu adalah pedang panjang di punggungnya. Serahkan, kata Jian Lan. Tubuh dan hati Jian Wushuang bergetar. Melihat Jian Lan, dia mengertakkan giginya dengan marah dan berkata dengan suara rendah, saya ingin melihat Menger. Petik 2. Menger, status apa yang dia miliki? Anda pikir Anda bisa bertemu dengan siapapun yang Anda inginkan? Kata Jian Lan sambil mencibir. Kecuali saya melihatnya, saya tidak akan menyerahkannya, kata Jian Wushuang menantang. Bahkan pada saat ini, dia masih memiliki harapan di dalam hatinya bahwa semua ini adalah ide Jian Lan dan bahwa Jian Menger dipaksa melakukannya. Beraninya kamu, teriak Jian Lan. Dia menjadi marah. Ayah. Seorang gadis cantik berpakaian putih keluar dari rumah perlahan, Jian Menger. Menger. Jian Wushuang berbalik dengan penuh semangat ke arahnya. Pandangan sekilas itu menghancurkan harapan terakhirnya. Dia memperhatikan bahwa mata Jian Meng dingin dan kejam. Jian Wushuang tiba-tiba menyadari bahwa Jian Menger tidak dipaksa. Kamu telah berbohong padaku. Jian Wushuang bertanya sambil menatapnya. Berbohong padamu? Tidak. Jian Menger menggelengkan kepalanya, saya tidak pernah menjanjikan apapun padamu. Meskipun kamu mengajariku ilmu pedang seperti yang aku minta, aku tidak pernah memaksamu. Itu adalah kesepakatan. Anda menginstruksikan saya dan saya menemani Anda selama 4 tahun. Itu adil. Petik 2. Hanya kesepakatan. Jian Wushuang bertanya lagi sambil tersenyum lemah. Kamu harus tahu bahwa pedang pembunuh 3 kali lipat dikirim kembali oleh pria yang dipercaya oleh ayahku. Ini mungkin satu-satunya petunjuk untuk menemukannya. Petik 2. Aku tahu. Jian Menger mengangguk. Kamu juga tahu bahwa harapan terbesarku dalam hidupku adalah untuk menggantikan ayahku dan mengambil alih paviliun pedang dengan pedang pembunuh 3 kali lipat di tangan suatu hari nanti, bukan? Jian Wushuang terus bertanya. Ya. Jian Menger mengangguk lagi, namun, itu hanya mimpi bagimu. Hal itu tidak akan pernah terwujud. Bagaimanapun juga, Anda adalah sampah yang tidak mampu mengembangkan kekuatan batin. Petik 2. Sampah. Jian Wushuang tidak bisa berhenti menertawakan dirinya sendiri. Baru saja pagi ini, dia telah mengembangkan keterampilan penciptaan surgawi dan akhirnya memadatkan kekuatan spiritual. Dia telah menjadi prajurit sejati sekarang. Dia tidak sabar untuk berbagi ini dengannya. Siapa yang mengira dia selama ini mengira dia adalah sampah? Orang menyedihkan yang tidak bisa mengembangkan kekuatan batin. Jian Wushuang, banyak hal telah terjadi. Tidak perlu menawar hal ini tanpa henti. Itu hanya akan membuatmu terlihat lebih lemah. Jika Anda tidak berdamai dengan penderitaan yang Anda alami, Anda dapat menantang saya dengan adil. Di dunia ini, kekuatan memberi Anda kekuasaan dan hak. Orang-orang memanfaatkan Anda saat Anda lemah. Siapa yang bisa Anda salahkan dalam hal ini? Kata Jian Menger dengan acuh tak acuh. Jadi hanya itu. Karena aku terlalu lemah. Kata Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Namun, senyuman di wajahnya sangat menyedihkan, jadi, saya selalu bodoh. Petik 2. Haha, bodoh. Saya sangat bodoh. Petik 2. Saya orang paling bodoh di dunia. Petik 2. Saya idiot. Petik 2. Jian Wushuang meraung seolah dia gila. Jian Lan dan Jian Menger berdiri di dekatnya dan menatapnya dengan tenang tanpa ada belas kasihan di mata mereka. Apa yang dia katakan adalah kebenaran yang brutal. Di dunia ini, manusia bertahan hidup menurut hukum rimba. Jian Wushuang tertawa sedih. Namun sementara itu, otaknya seolah disambar ribuan petir secara bersamaan. Wajahnya berkerut dan matanya rumit, mula-mula tidak percaya, lalu kaget, dan terakhir marah, hampir sampai pada titik kegilaan. Beberapa detik kemudian, Jian Wushuang tiba-tiba berhenti tertawa.
Ketika dia melihat ke atas lagi, matanya kembali tenang. Baik Jian Lan dan Jian Menger memperhatikan perubahannya. Mereka sangat heran. Namun, mereka tidak menyadari perubahan radikal yang dialami Jian Wushuang di dalam hatinya dalam waktu sesingkat itu. Jian Wushuang yang awalnya polos dan berpikiran sederhana telah tiada. Sebaliknya, pria yang tetap tinggal tampaknya telah mengalami perubahan hidup selama puluhan tahun. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jian Wushuang kembali menatap Jian Menger. Tampilannya membekukan sumsum dan sama sekali tidak empuk. Jian Menger tidak bisa menahan rasa dingin di bawah tatapan tajamnya. Mata ini, betapa dinginnya. Bagaikan ular berbisa yang mengincar mangsanya. Jian Menger, kamu benar. Hanya orang lemah yang berdoa memohon belas kasihan. Para ahli membuktikan diri dengan kekuatan. Jadi, kata Jian Wushuang dengan suara dingin. Dia menarik pedang pembunuh 3 kali lipat dari punggungnya, mengangkatnya. Sua. Ujung pedang yang tajam menggores luka berdarah di telapak tangan Jian Wushuang, rasa sakit yang membakar menjalar ke tangannya saat dia mengepalkan tinjunya yang berdarah. Meski menyakitkan, dia menatap Jian Menger dan berkata, dalam 2 bulan, selama pertempuran token Markis Pedang, hari ketika kamu akan menggantikan posisi Master Pavilion Pedang di depan umum, aku akan menantangmu. Petik 2. Aku bersumpah akan membuat kalian semua tahu bahwa Pavilion Pedang selamanya milik Pavilion Pedang. Itu milik ayahku, milikku. Tidak mungkin ada orang lain yang ikut campur. Petik 2. Saya akan membunuh semua orang yang mencoba melanggar batas. Petik 2. Darah mengalir perlahan di sepanjang lengannya dan menetes ke tanah. Kata-katanya terdengar nyaring dan kuat. Adapun pedang pembunuh 3 kali lipat. Melihat pedang di tangannya, Jian Wushuang mencibir dan berkata, kamu menginginkannya. Ini dia. Petik 2. Jian Wushuang melemparkan pedang pembunuh 3 kali ke arah Jian Menger, lalu dia berbalik dan langsung keluar. Saat ini, sebelum dia meninggalkan halaman, Jian Wushuang berhenti dan berkata dengan dingin. Sampai jumpa 2 bulan lagi. Petik 2. Mengenakan sedikit kerutan dan melihat kepergian Jian Wushuang dan kembali kesepian dengan takjub, Jian Menger tiba-tiba merasa bahwa pedang pembunuh 3 kali lipat di tangannya sangat berat. Sampah yang bahkan tidak bisa memadatkan kekuatan batin ingin menantangmu dalam 2 bulan. Dia pasti bercanda. Akan lebih baik baginya untuk menjadi prajurit sejati dalam waktu 2 bulan. Berdiri di dekatnya, Jian Lan tertawa dengan jijik. Mendengar ini, Jian Menger mengendurkan alisnya yang berkerut. Itu benar. Dia tetaplah sampah yang tidak bisa memadatkan kekuatan batin. Beraninya dia bertarung denganku dalam 2 bulan. Ini benar-benar lelucon.